Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alda Gia. Kali ini ingin menyampaikan presentasi dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Iman Lubis. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah materi pertemuan 8 mengenai rasio keuangan. Tahukah kalian apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan menurut James C. Van Horn merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah rasio antar laporan atau interstatement ratio, yaitu membandingkan angka-angka yang berasal dari dua sumber atau data campuran, baik dari neraca maupun dari laporan laba rugi. Adapun jenis-jenis rasio keuangan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio aktivitas, dan yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio likuiditas. Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Rasio likuiditas atau disebut juga rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar. Terdapat dua hasil dari penilaian tersebut. Yang pertama dikatakan liquid apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, atau dikatakan illiquid apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Terdapat beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat dihitung. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo saat ditagih. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio, yaitu uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitung persediaan. Yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio, yaitu alat yang mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Yang keempat adalah rasio perputaran kas atau cash turnover, yaitu rasio yang bermanfaat untuk mengukur tingkat kecukupan modal perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Yang kelima ada inventory to net working capital, yaitu rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah kesediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Berikut adalah rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio-rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, yaitu dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua, ada quick ratio,
yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga, kas rasio, yaitu kas ditambah dengan setara kas kemudian dibagi dengan hutang lancar. Untuk rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Dan untuk inventory to NWC atau net working capital sama dengan persediaan dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan ternyata perusahaan memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi, hal ini berdampak pada timbulnya resiko kerugian yang lebih besar juga. Akan tetapi berkesempatan juga untuk memperoleh laba yang lebih besar. Sebaliknya, jika rasio solvabilitas rendah, resiko kerugian juga lebih kecil, terutama pada saat kondisi perekonomian yang menurun. Dampak ini juga dapat mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian atau return pada saat perekonomian tinggi. Terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada DAR, Debt to Asset Ratio, atau bisa juga disebut dengan debt ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Yang kedua ada Debt to Equity Ratio atau DER, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Yang ketiga ada Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu rasio antar utang jangka panjang dengan modal sendiri, untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Yang keempat ada Time Interest Earned, yaitu untuk mencari jumlah kali perolehan dari bunga. Rasio ini diartikan juga dengan kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Yang kelima ada Fixed Charge Coverage atau FCC, yaitu rasio yang hampir serupa dengan Times Interest Earned. Hanya saja rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas tersebut dapat dihitung dengan rumus bagi berikut. Yang pertama, debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi dengan aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas. Yang ketiga, ada long term debt to equity ratio sama dengan total hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Berikutnya, times interest earned sama dengan EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan biaya bunga. Kemudian, yang terakhir ada fixed charge coverage atau FCC sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease. Berikutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini juga menilai kemampuan perusahaan dalam aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran ini akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, sehingga manajer dapat mengukur kinerja mereka selama ini. Sudah mampu atau belumkah perusahaan tersebut mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan rasio ini dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Terdapat beberapa jenis rasio aktivitas yang dapat kita hitung.
Yang pertama ada rasio perputaran piutang, yang menunjukkan berapa lama penagihan piutang dalam satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua ada perputaran persediaan, yaitu rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Yang ketiga, perputaran modal kerja, yaitu mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang keempat, ada perputaran aktiva tetap, yaitu mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kelima adalah perputaran aktiva, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dan jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Berikut adalah rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung rasio aktivitas. Yang pertama, untuk perputaran piutang, sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang kedua, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang ketiga, ada perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Berikutnya, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva tetap atau total fixed asset. Selanjutnya, perputaran aktiva sama dengan penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva atau total aset. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkannya dari penjualan dan pendapatan investasi. Hasil dari pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini. Apakah mereka telah bekerja secara efektif atau belum? Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat kita hitung. Yang pertama ada profit margin atau profit margin on sales, yaitu rasio yang mengukur margin laba atas penjualan pada satu periode tertentu atau beberapa periode. Yang kedua ada return on investment atau ROI, yaitu rasio yang menunjukkan hasil return atas aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen. Yang ketiga ada return on equity atau ROE, yaitu rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas. Yang terakhir ada laba per lembar saham, yaitu rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Berikut adalah rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama, profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Untuk net profit margin sama dengan EAIT atau earning after interest and tax dibagi dengan sales. Selanjutnya, return on investment sama dengan EAIT dibagi dengan total aset. Untuk return on equity sama dengan EAIT dibagi dengan ekuitas. Kemudian laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Selanjutnya, saya akan memberi sedikit contoh analisis dari rasio keuangan. Pada kesempatan kali ini, perusahaan yang saya akan jadikan contoh sebagai analisis adalah perusahaan telekomunikasi Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
Pertama, kita akan menganalisis rasio likuiditas dengan menggunakan current ratio. Berdasarkan hasil hitung dari laporan keuangan, diperoleh data current ratio sebagai berikut. Pada tahun 2018 diperoleh nilai 0,935, pada 2019 diperoleh 0,715, dan pada 2020 diperoleh 0,673. Yang artinya dari ketiga tahun tersebut jika dibulatkan menjadi satu nilainya. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1 kali dari hutang lancar atau setiap rupiah dari hutang lancar dijaminkan oleh 1 rupiah harta lancar. Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 1 kali, maka selama 3 tahun berturut-turut, perusahaan tersebut memiliki current ratio yang cukup baik, karena tidak lebih rendah dari rata-rata industri. Untuk analisis rasio aktivitas, kita menggunakan perputaran total aktiva. Berdasarkan hasil hitung, diperoleh data sebagai berikut. Pada tahun 2018 adalah 0,63, 2019 adalah 0,61, dan 2020 adalah 0,55. Dengan demikian, perputaran total aktiva pada tahun 2018 adalah 0,63 kali. Artinya, setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 0,63 rupiah penjualan. Begitupun untuk penjelasan pada tahun 2019 dan 2020, yaitu 0,61 kali dan 0,55 kali. Jika rata-rata industri untuk perputaran total aktiva adalah 1 kali, maka perusahaan belum mampu dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas analisis solvabilitas dengan debt to equity ratio. Berdasarkan hasil hitung, diperoleh data DER pada tahun 2018 adalah 75,8, 2019 88,7, dan 2020 adalah 104,3. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan sebesar Rp75,8 pada tahun 2018 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh hutang sebanyak 75,8%. Begitupun penjelasan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio adalah 80%, maka pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan dianggap kurang baik karena rasionya melebihi rata-rata industri. Sedangkan pada tahun 2018 dianggap sudah cukup baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, kita akan membahas analisis pada rasio profitabilitas, yaitu dengan ROE, Return on Equity. Berdasarkan hasil hitung, diperoleh data sebagai berikut. Pada tahun 2018 sebesar 23%, 2019 sebesar 23,5%, 2020 sebesar 24,5%. Dilihat bahwa dari hasil perhitungan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika rata-rata industri untuk return on equity adalah 20%, maka dari tahun 2018 sampai dengan 2020, kondisi perusahaan dikatakan cukup baik karena masih berada di atas rata-rata industri, yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan cukup baik dan efisien dalam penggunaan modal sendiri. Contoh analisa berikutnya adalah PT Adikarya,
yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Analisa pertama yaitu rasio likuiditas dengan menggunakan current ratio. Dilihat berdasarkan hasil hitung pada tahun 2018 ialah 1,341, tahun 2019 1,238, dan tahun 2020 adalah 1,112. Yang artinya pada tahun 2018 jumlah aktiva lancar sebanyak 1,341 kali dari hutang lancar, atau setiap rupiah hutang lancar dijaminkan oleh 1,341 rupiah harta lancar. Jika rata-rata untuk current ratio adalah 1 kali, maka selama 3 tahun berturut-turut keadaan perusahaan sudah cukup baik, karena masih berada di atas dari rata-rata industri. Berikutnya, analisis rasio aktivitas dengan menggunakan perputaran total aktiva. Berdasarkan hasil hitung, diperoleh data sebagai berikut. Pada tahun 2018 adalah 0,52, 2019 adalah 0,43, dan 2020 adalah 0,28. Yang artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 0,52 rupiah penjualan. Begitupun untuk tahun 2019 dan 2020. Jika rata-rata industri untuk perputaran total aktiva adalah 1 kali, maka perusahaan dianggap belum mampu dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya. Berikutnya adalah analisis rasio solvabilitas dengan menggunakan DER, Debt to Equity Ratio. Berdasarkan hasil hitung, diperoleh pada tahun 2018 adalah 1,4, tahun 2019 adalah 1,5, dan pada tahun 2020 adalah 1,7. Di mana rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 1,4 rupiah pada tahun 2018 untuk setiap 100 rupiah yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai sebanyak 1,4%. Selanjutnya adalah analisis rasio profitabilitas dengan menggunakan return on equity atau ROE. Yang artinya pada tahun 2018 0,5% tiap ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,05 rupiah. Berdasarkan hasil analisa pada dua perusahaan tersebut, dapat kita lihat bahwa pada PT Telkom lebih besar dibandingkan PT Adikarya dari berbagai sisi rasio. Seperti pada analisis rasio solvabilitas dan profitabilitas. Pada rasio solvabilitas dapat dilihat bahwa PT Telkom lebih tinggi dibandingkan PT Adikarya. Hal ini menunjukkan bahwa resiko pada PT Telkom lebih besar dibandingkan PT Adikarya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telkom memiliki pengembalian ekuitas lebih baik dibandingkan PT Adikarya. Kondisi ini membenarkan adanya pendapat bahwa semakin besar resiko yang kita terima, semakin besar juga pendapatan atau hasil akhir yang kita terima.
Perlu kita ingat juga bahwa meskipun PT Telkom dan PT ADI tercatat dalam satu sektor yang sama pada Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, namun mereka memiliki industri yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, lebih baik beli lagi. Jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.